di semester 6 ini farmakoterapi adalah kardiovaskular ya. Jadi farmakoterapi tentang kardiovaskular yang akan eh, meliputi hipertensi, IMA, dan gagal jantung atau hipertensi. Jadi saya karena gini, jadi farmakoterapi itu eh, menerapkan kemarin kan filosofinya itu kan kita kemarin kan sudah belajar farmakologi ya. Nah, kemudian farmakoterapi, jadi apa yang sudah kita pelajari obat-obatnya ini kita terapkan dalam terapi ya ada pada pasien ya. Tentunya kita sudah bersinggungan dengan pasien ya. Kalau kemarin di farmakologi kan masih kita belajar tentang obat, bagaimana farmakodinamiknya. Nah, ini kita sudah menerapkan obat-obat itu pada pasien ya. Kita sudah eh, berpikirnya itu tidak bisa apa namanya sepotong-sepotong ya, kita mesti harus ada apa eh, harus ada apa namanya kita memikirkannya itu harus dari berbagai aspek ya terkait kardiovaskular ya. Jadi bagaimana eh, kita menerapkan obat itu pada pasien hipertensi ya. Jadi apakah pasien itu hipertensi itu apakah hipertensi yang seperti apa? Hipertensi murni kah? Hipertensi dengan penyakit lain? Ya, hipertensi yang disertai eh, gagal ginjal, hipertensi yang disertai dengan diabetes mellitus. Ya, bagaimana kita menerapkan terapinya? Nah, sekarang kita sudah bersinggungan dengan eh, kita harus dengan guideline ya. Kita dalam menerapkan terapi nanti itu pasti harus menggunakan guideline yang sudah ada, entah itu dari eh, Departemen Kesehatan, dari Perkeni, dari eh, Persatuan Ahli Penyakit Dalam atau Persatuan Kardiologi, yaitu eh, itu akan menjadi acuan kita ya. Bagaimana kita akan memilihkan ya obat pada pasien ya. Itu eh, juga harus kita akan juga belajar harus menengok juga bagaimana kondisi klinik pasien itu. Kita harus menengok data klinik ya juga. Bagaimana data klinik itu misalkan kalau hipertensi, bagaimana tekanan darahnya pasien itu, bagaimana heart rate-nya, kemudian bagaimana respiration rate-nya, bagaimana suhunya, bagaimana data-data klinis yang lain ya, mungkin terjadi ODEM, ya, itu apa namanya juga nyeri ya, itu terjadi sesak, nah itu akan kita tengok ke sana ya. Jadi di farmakoterapi itu ininya lebih kita melihatnya lebih luas ya, lebih luas terkait bagaimana kita akan menerapkan terapi pada pasien. Ya, itu. Ini saya nggak ngulangi hipertensi, sebenarnya sekilas aja. Kenapa hipertensi itu kita tengok dulu ya. Karena ini menjadi hulunya ya. Artinya hipertensi itu kita pahami dulu ya. Kita pahami dulu pada hipertensi yang tidak terkontrol ya. Itu akan memberikan dampak komplikasi pada kerusakan organ ya.
Ya, seperti itu. Jadi akan memberikan dampak ya pada kerusakan organ. Nah, pasti nanti jadi pada pasien hipertensi itu pasti ada yang disertai dengan gagal jantung, gagal jantung, gagal ginjal ya. Kita sudah harus mulai paham CKD ya, chronic kidney disease ya. Itu istilah-istilah itu harus kita ketahui ya. Jadi dari awal itu pasien itu keluhannya apa, kemudian manifestnya apa, manifest klinisnya yang terlihat apa. Misalkan hipertensi kok sesak ya, keluhannya sesak, manifestnya sesak. Nah, ini mesti sudah disertai dengan penyakit yang lain. Itu sudah berdampak pada gangguan pada organ lain. Ya, seperti itu ya kita ininya ini prolognya ya. Jadi prolog sebelum ke bagaimana kita memberikan terapi ya, nanti di guideline itu ada first line-nya apa, ya, kemudian second line-nya apa. Ya, itu. Nah, kemudian ada yang menjadi dasar adalah data lab, ya, data laboratorium. Ya, kita tidak bisa mengira-ngira, tidak bisa ya, berdasarkan data yang objektif ya. Nah, itu seperti itu. Nah, ini kita hipertensi coba kita apa namanya review lagi ya. Jadi kita harus ini sudah difahami ya normal berapa prehipertensi atau pasien itu stage 1, stage 2 atau sudah lebih dari ini ya menjadi apa mengalami hipertensi krisis. Ini namanya ya, lebih dari ini sistolnya atau diastoliknya itu lebih dari 110, kadang sistoliknya juga sampai 200 lebih. Nah, ini akan memberikan dampak yang berbahaya bagi organ-organ target yang akan dirusak ya. Target dia ini akan mempunyai dampak pada organ seperti ginjal, jantung, otak, mata dan pembuluh darah. Ya, seperti itu. Nah, penyebabnya kita juga harus sudah tahu ya, kita nggak ulas lagi. Penyebab hipertensi itu pasti ada yang hipertensi turunan, genetik ya. Tapi sekarang nggak bisa diklaim seperti itu ya, karena faktor lingkungan sekarang lebih menonjol ya. Jadi lifestyle, kemudian apa tidak pernah olahraga, orang yang stres ya, yang ini makanya tidak terkontrol sehingga terjadi obesitas. Nah, atau orang yang sudah kena kerusakan pada ginjalnya
Nah, ini namanya faktor lingkungan. Nah, ini harus sudah dipahami ya, bahwa pengatur tekanan darah itu adalah diatur oleh sistem RAAS. Ini yang mengatur tekanan darah kita. Ya. Jadi dia akan mengatur elektrolit, akan mengatur jumlah cairan, dan akan mengatur tekanan, ya, akan mengatur vasodilatasi maupun vasokonstriksi yang terkait dengan tekanan. Ya. Nah, ini patofisiologinya, penyebabnya ini harus kita kuasai ya. Kemudian kita tahu bahwa ini 5 target yang akan dirusak oleh hipertensi yang tidak terkontrol: jantung, otak, ginjal, pembuluh darah, dan mata. Nah, kita sekilas aja ya review nih. Pada tekanan ini terjadi kerusakan pada vaskular, ya, gangguan aliran darah maupun pada glomerulus. Ya, ini ginjal ini memberikan 6 kali ya. Artinya kejadiannya lebih sering dan dibandingkan ada ini terkait dengan gangguan pada pembuluh darah. Ini juga pembuluh darah sebetulnya ya, pembuluh yang ada di glomerulus ya. Ini pada jantung ya, ini permasalahannya nanti berkembang pada IMA, gagal jantung ya. Ya, disebabkan karena penyumbatan ini ya, penyumbatan pembuluh darah ya, yang pasti diakibatkan oleh faktor lingkungan ya, ini faktor lingkungan, obesitas ya, sehingga profil lipidnya tidak bagus, menyebabkan plak, terjadi aterosklerotik, terjadi plak, dan akhirnya mengarah pada jantung. Kalau itu pembuluh darah letaknya di jantung, kalau di otak bisa stroke, trombus ya, karena penyumbatan, dan kalau tekanannya tinggi juga bisa stroke, pembuluh darahnya pecah. Nah, ini kita ingat lagi ini yang namanya juga diakibatkan oleh tekanan darah yang tinggi ya. Jadi pada tekanan darah yang tinggi, jantung itu berkompensasi ya, mengadakan kompensasi menjadi menebal. Ya, akhirnya juga sempit ya ini. Ventrikelnya ini juga akhirnya sempit. Melebar, namanya hipertrofi. Left ventricular hypertrophy. Nah, ini menyebabkan gangguan apa? Gangguan pengisian ya. Tidak, kalau tebal gini bisa nggak bervasodilatasi? Sulit ya. Nah, ini gangguan dari hipertensi ya, dampak dari hipertensi. Sebetulnya ini kompensasi, respon kompensasi. Kalau dia nggak menebal gini mungkin bisa sobek ya. Jadi karena dia merespon yaitu atau mempertahankan diri karena tekanan yang tinggi, dia menebal. Dalam keadaan menebal ini kita harus tahu apa obat untuk mengembalikan menjadi normal itu. Jadi terjadi left ventricle hypertrophy atau terjadi remodel. Remodel artinya modelnya itu
berubah ya. Jadi biasanya nggak tebal jadi tebal. Itu namanya remodel. Maka nanti obatnya ada yang namanya itu obat anti remodeling. Ya, seperti itu. Ya. Nah, obatnya apa nanti itu remodeling. Nah, ini pada otak ya, baik itu terjadi bleeding maupun terjadi penyumbatan ya. Itu nanti obatnya juga lain-lain ya penerapannya. Kalau kalau penyumbatan atau iskemik ya istilahnya terjadi iskemik kita harus familiar ya dengan apa iskemik itu. Hmm, Mbak Sabita apa iskemik coba yang dinamakan iskemik itu apa? Terjadi iskemik di jantung, iskemik di otak itu apa? Artinya iskemik itu apa? Lupa. Yang lain mungkin sebelum saya melanjutkan Saya izin konfirmasi. jawab, Ibu. Uh-uh. Iskemik itu kondisi ketika aliran darah menuju organ jaringan yang tidak tercukupi karena mengalami gangguan. Pembuluh darah mengalami gangguan gitu, Bu. Gangguannya kenapa? Ya mengalami gangguan. Jadi gangguannya apa? Gangguannya oksigen. Ya jadi iskemik itu sel-sel ini kekurangan oksigen. Akhirnya mati. Ya. Infak itu apa? Kalau infak itu apa? Infak miokard akut misalkan. Infak apa artinya? Coba yang lain silakan. Gak apa-apa, salah. Memang kita. Infak apa infak? Infak akut. Nah, semuanya itu ada artinya. Miokard apa? Seperti serangan jantung itu. Infak miokard akut. Ya memang serangan jantung. Itu suatu serangan jantung. Tapi apa maknanya? Terjadi apa? Infak itu kematian. Ya, kematian. Miokard apa? Sel otot jantung. Akut. Ya secara akut. Jadi terjadi kematian sel otot jantung secara akut. Kenapa? Karena sel otot jantungnya iskemik. Apa itu tadi iskemik? Kekurangan oksigen. Kenapa kekurangan oksigen? Ya, pembuluh darahnya tersumbat. Sehingga suplai oksigen menjadi menurun. Tidak tercukupi ya. Kalau di jantung ini infak ini biru ini rupanya. Mati ini. Jadi kalau yang mati itu ada di ventricle, bagian memompa, sangat bahaya. Tidak bisa memompa nanti. Itu. Kalau di otak, kalau sel-sel yang mati, ya, kalau sel di otak ada yang mati, akhirnya ya nggak bisa ngomong. Jadi motor-motor yang mengatur bicara, yang mengatur gerak, motorik, nah itu ganggu. Sehingga pada orang stroke itu kan begitu, nggak bisa ngomong. Tangannya
tangannya lemes, ya nggak bisa digerakkan, dan seperti itu. Terjadi infak juga, infak pada otak, ya. Baik itu karena pecahnya pembuluh darah ataupun karena penyumbatan. Itu ya. Iskemik ya, ini iskemik itu ya. Di otak ya, jadi iskemik otak vokal ya, kekurangan oksigen. Ya ini review aja. Ini eh, kita tahu ini pada ginjal ya, bisa kerusakan nefron, nefron glomerulus, yaitu sel-sel ginjal yang melakukan penyaringan ya, penyaringan mana yang diekskresi, mana yang diabsorpsi. Ini di mata ya bisa terjadi glaukom juga, artinya kita nggak bisa melihat ya karena kerusakan kematian sel ya, kematian apa namanya, sel-sel di mata ini. Sehingga mengganggu fungsi-fungsi yang ada di mata, baik itu sebagai lensa atau yang berfungsi untuk mengatur cahaya dan sebagainya, itu akan terganggu dan ya tidak bisa ini. Juga pada jantung, pada gagal jantung, ada gagal jantung, ada infak ya, ya ada stroke, kemudian di mata terjadi retinopati. Nah, ini yang menjadi penting ya. Jadi pada hipertensi perlu diadakan tes ini. Kenapa? Alasannya apa? Kita harus tahu ya. Oh, ya ini. Tapi ini ada maknanya. Kenapa diperiksa EKG? Siapa yang bisa sharing? Kenapa pentingnya memeriksa EKG tadi di awal sudah ini. Ya, jadi kita mikirnya itu yang namanya tadi itu tidak boleh terkotak-kotak. Oh, di sini aja, di sini aja. Ini kalau sudah ke farmakoterapi ini lebih luas yang dijadikan dasar ya, atau dijadikan data. Nah, itu lebih ini. Kenapa EKG diperiksa? Nggak apa-apa, sharing aja. Urinalisis, gula darah kenapa? Ada dasarnya loh. Nggak sekedar aja. Kalium, kreatinin, GFR, profil lipid. Ayo Mbak, apa Mbak kira-kira? Yang lain Mbak, siapa ya? Yang lain, silakan, ayo silakan.
Nggak masalah, salah itu nggak apa-apa. Biasa. Mbak Cindy? Ya, kita hubungkan, ya. Kita hubungkan dengan dampak daripada hipertensi yang tidak terkontrol tadi itu apa? Atau tadi itu. Nah, kita nggak tahu ya sudah terjadi komplikasikah atau belum. Nah, apa bisa diteropong? Nggak bisa. Ya, apakah hipertensi seseorang itu sudah berdampak pada kerusakan ginjal, pada pembuluh darah? Ya, ya ini mengetahuinya diteropong dengan data lab. Ya, sudah merusak jantung kah? Sudah mengganggu pada fungsi ginjal? Tahunya bagaimana? Ya kita lihat. Ini namanya biomarker ya. Biomarker namanya itu petanda. Ya, petanda untuk mengetahui terutama ya dokter yang akan memberikan terapi ya. Tapi kita juga harus tahu ya, walaupun yang berwenang dokter kita harus tahu ya. Kenapa kok yang diperiksa serum potasium, kreatinin, DFR ya, glomerulur laju filtrasi glomerulus. Kalsium, bagaimana perannya? Nah, ini kalium misalkan, potasium. Potasium ini menjadi petanda yang seperti apa? Ya, kalau potasiumnya tinggi, ya, kalau potasiumnya tinggi artinya terjadi gangguan pada penyaringan potasium. Kreatinin juga tinggi, mestinya akan terbuang, ya. Jumlahnya akan tertentu. Nah, kalau fungsinya kan mengatur elektrolit ya, fungsi ginjal itu ya, ada yang ekskresi, absorpsi yang diperankan oleh tubulus-tubulus itu ya, ini akan terganggu sehingga kreatininnya tinggi. Kalau kreatininnya tinggi mesti harus menggantikan fungsi ginjal, harus di hemodialisis HD ya. Kalium tinggi, apa dampaknya kalau kalium tinggi? Ya, terjadi aritmia. Ya, ya. Kenapa aritmia terjadi? Nah, itu makanya kenapa aritmia? Nah, jadi pada nanti kenapa ya kok diberikan misalkan ini pasien hipertensi. Kok diberikan insulin? Apa ya? Fungsi insulin. Diberikan dextrose, insulin dextrose. Diberikan kalsium atau diberikan CA, kalsium glukonas misalnya. Diberikan kalitek misalkan ya. Ya ini dalam rangka mengkoreksi potasiumnya supaya normal. Kenapa ada insulin ya, nanti akan seperti itu ya. Insulin kan berperan apa?
membuka kanal sehingga kalium masuk ke dalam sel sehingga kadarnya turun ya. Itu makanya nanti kita harus berpikirnya ini ya untuk memberikan terapi pada orang yang hipertensi dengan apa? Dengan penyulit ya, artinya disertai dengan penyakit lain akan beda. Guideline-nya akan beda. Ya. Jadi kalau hipertensi murni ya, misalkan hipertensi murni nanti dasarnya apa? Dasarnya ya tadi dasarnya menggunakan state ya, dia masih pre-hipertensi atau hipertensi state 1, state 2 atau bahkan tadi itu krisis hipertensi, pengelolaannya akan beda. Nah, farmakoterapi itu seperti itu ya. Jadi yang yang harus dijadikan data-data itu banyak. Ya. Jadi bagaimana pasien hipertensi ini hipertensi murni, hipertensi sudah ada ini ya dengan menggunakan data lab ini ya. Jadi dengan data klinik. Ya, itu pasti akan berhubungan ya. Data kliniknya kreatininnya tinggi. Kemudian data kliniknya tekanan darah tinggi. Pasien merasakan sesak. Nah, kita sudah bisa mengarah ya. Jadi dengan data lab ini bisa mengetahui ya bahwa pasien hipertensi ini sudah mengenai mengganggu, merusak organ ginjal. Ya, biasanya pasien yang enggak taat minum obat ya, obatnya enggak diminum dengan tertib. Nah, itu akan seperti itu, data klinik ini menjadi penting. Ya. Jadi harus menggunakan data yang objektif ya, tidak mungkin dengan dikira-kira. Makanya kita tidak bisa, kalau kok ini misalkan di apotek ya, ya itu bukan wewenangnya, harus diperiksa ke dokter dulu. Kalau kok si hipertensi, kalau mengukur tensi aja tidak apa-apa ya, di apotek sekarang juga ada. Tapi untuk memberikan obatnya sebaiknya jangan ya, karena itu harus kita sarankan untuk pergi ke apa tergabungan. Nah, seperti itu ya. Jadi data ini menjadi lipid profile. Jadi lipid profile itu seperti apa? Profil lipid. Bagaimana LDL-nya, HDL-nya, VLDL-nya, TGL-nya, ya, triglyceridnya bagaimana? Nah, itu ke sana ya, apa perlu diketahui. Ini harus diperiksa. Ini pentingnya data lab. Ya. Nah, ini juga optional test juga selain untuk mengukur kerusakan ginjal, kita mengukur urin ya, urin albumin, ya protein urin ya dalam hal ini albumin. Ya apa pentingnya albumin? Jadi kalau albuminnya rendah, ya, jadi nggak sama harus tinggi loh ya. Jadi kalau albumin rendah itu menandakan terjadi kerusakan pada ginjal. Ya.
Tapi kalau kreatinin tinggi. Tapi kalau albumin ini rendah, loss. Pada kerusakan ginjal terjadi loss albumin. Apa akibatnya kalau terjadi loss albumin? Makanya orang gagal ginjal itu mesti kondisinya itu bengkak, odem, ya, kakinya odem. Albumin tahu albumin perannya apa? Siapa tahu? Siapa? Mbak Rini Oktaviana. Apa peran albumin? Siapa yang tahu? Udah semester 6 kita harus excited lagi ya. Ini apa namanya? Belajarnya sudah harus menerapkan ilmu-ilmu di bawahnya. Apa peran albumin? Mengatur tekanan onkotik, menjaga tekanan onkotik. Pernah dengar? Belum pernah, Ibu. Jadi pembuluh darah itu harus tetap terisi darah dengan penuh. Ya, untuk mengatur apa tegangan dan sebagainya itu diperankan oleh albumin. Ya, jadi supaya darah ini terisi terus, jadi penuh terus. Nah, kalau albuminnya loss artinya keluar karena ginjalnya rusak, bagaimana? Albuminnya naik apa turun? Kalau albumin turun, bahayanya apa? Ya, pembuluh darah kan menjadi tekanan onkotiknya kan menurun, lempet ya. Sehingga terjadi perbedaan tekanan osmotik antara di intravaskuler dan sehingga terjadi di ekstravaskular akan banyak cairan. Makanya pasiennya itu odem. Pasiennya odem. Kemudian juga selain itu kan karena fungsi ginjalnya menurun, ya ekskresi urin juga menurun. Kemudian ditambah tekanan onkotik yang menurun. Apa kalau tekanan onkotik menurun? Perfusi darah menjadi menurun. Ya, berbahaya semua. Akan menjadi apa? Sudah rusak menjadi tambah rusak. Nah, itu. Jadi kompleks gitu ya. Jadi semuanya kalau sudah nggak normal seperti ini, ya banyak hal-hal yang nggak normal. Apa yang dilakukan? Ya, segera mengoreksi semua. Semua yang tidak normal ini dikoreksi. Dinormalkan maksudnya. Kalau yang kreatinin, misalkan seperti ginjal ini ada kreatinin yang tinggi,
ya mesti harus dikoreksi tadi itu. Koreksinya dengan insulin ya, insulin untuk memasukkan kalium, kemudian glukonas ya untuk stabilisasi membran jantung, kemudian kalitik ya biasanya obat itu untuk mengikat kalium. Ya, kalau enggak kaliumnya enggak dikoreksi apa tadi penyebabnya? Aritmia pada jantung ya. Itu eh, seperti itu apa namanya di farmakoterapi ini ya. Jadi ada data yang penting yang harus dipikirkan atau harus dijadikan dasar data bagaimana klinisi itu akan memilihkan obat ya, akan merencanakan terapinya pada pasien hipertensi yang sudah dengan disertai dengan penyakit lain atau disertai dengan komplikasinya ya, seperti itu. Kalau albumin turun ya segera dikoreksi ya, ditambah albumin. Ya ada infus albumin mahal itu jutaan itu. Satu flash itu jutaan. Makanya kalau yang pasien-pasien nggak mampu itu suruh makan ikan koto ya untuk mengembalikan albumin ya proteinnya itu kadang disuruh makan ikan koto dan telur yang banyak sehari bisa ya, itu untuk mengoreksi kalau pasien yang tidak mampu beli albumin itu. Kenapa di EKG tadi? Kalau urinalisis tadi bisa untuk mengetahui protein urin. Ya, protein urinnya tinggi pasti. Oh, albumin di dalam darah menjadi rendah. EKG, elektrokardiogram apa? Untuk merekam ya, merekam peran jantung ya, fungsi utamanya itu kan di irama jantung itu yang normal seperti ini. Kalau nggak normal beda. Ya, nanti itu seperti pada IMA itu ada yang infak miokard ya. Ada yang STEMI, ada yang non STEMI ya. Jadi kalau STEMI itu terjadi ST elevasi artinya peningkatan gelombang ST pada miokard infak tersebut. Ada yang non STEMI. Nah, itu akan dicerminkan EKG ini. Ya, normal apa enggak? Ada yang mencerminkan kalau ada yang oklusi, artinya tersumbat secara total. Combat pembuluh darah itu tersumbat secara sebagian atau secara total. Ini bisa digambarkan oleh pemeriksaan elektrokardiogram ini ya. Ada gelombang yang peningkatan ST elevasi dan ada yang tidak. Ada yang IW atau nggak harus ini. Jadi gelombang Q juga akan memberikan apa? Memberikan
tanda atau petanda pada gangguan pada jantung terkait hipertensi. Kemudian gula darah, ya gula darah ini juga penting ya karena kerusakan pembuluh darah itu juga dipicu, juga dikontribusi oleh kadar gula darah yang ya kalau sudah ada ini ada di ginjal segera di ini blood glucose ya blood glucose akan berarti sudah rusak ya sudah rusak karena kadar gula darah yang tinggi. Jadi yang kerusakan itu dipicu oleh kecuali obes ya kecuali kadar lipid yang tinggi juga oleh kadar gula yang tinggi. Ya ternyata orang ini diabetes juga gitu ya. Gitu ya lebih ini akan menjadi data ya artinya menjadi dasar data yang dasar untuk perencanaan terapi ya kali juga data klinik ya oke saya berlama di sini ya karena ini menjadi penting ya bagaimana klinisi akan memberikan terapi ya. Tuh, makanya ilmunya farmakoterapi. Kita tugasnya apa? Farmasi tugasnya apa? Nggak ngobatin. Ya, farmasi itu kenapa? Bagaimana perannya di mana? Ya, perannya kita kan ya bukan mengobati ya. Tapi kita ahli membuat obat dan ketika kita membuat obat itu juga harus ada ilmu dasarnya, harus tahu ilmu penyakitnya. Nah, ini kita juga harus walaupun enggak berwenang memberikan terapi, tapi nanti kita itu mengakses, menilai, ya menilai atau memonitoring, ya monitoring baik itu efek samping maupun efek terapi. Nah itu tugas kita di sana, bagaimana kita itu bisa menjadikan mitra nanti ya mitra di profesi kesehatan yang lain, baik itu dokter, analis, ini kan tugasnya analis yang memeriksa ini, ya analis medis ya pada gizi, ya itu akan juga berpengaruh ya ahli gizi, nah itu juga menjadi apa namanya data yang objektif untuk diketahui. Oke. Nah, ini namanya guideline. Guideline atau tata laksana bagaimana menerapkan terapi. Ya. Yang benar. Pasti kalau hipertensi ada state 1, state 2 atau ada gangguan tadi itu ya. Jadi hipertensi itu murni ya, without compelling atau with compelling, penyulit tadi itu seperti dia DM-nya, kemudian juga dia ada gagal ginjalnya. Nah,
diatur dalam suatu guideline ya. Jadi kita mengacu karena ini itu berdasarkan pada penelitian yang menyeluruh, artinya penelitian oleh siapapun ya, artinya penelitian dari berbagai negara. Nah itu akhirnya dibuat dalam suatu guideline yang namanya JNC, Joint National Committee. JNC 7 bahkan sekarang JNC 8 yang berlaku untuk menerapkan terapi hipertensi. Nah ini kalau ada state 1 misalkan. Nah ini diatur ya, diatur oleh guideline ini kalau masih state 1 ya bisa diawali dengan diuretik ya. Obat diuretik diazid misalkan. Ya. Dan bisa dipertimbangkan ditambah ACE atau ARB atau ditambahkan BB itu kombinasi maksudnya ya. Kalau diuretik sudah mengatasi ya ini, atau belum mengatasi diganti ACE atau ARB atau DDB. Tapi kalau BB tidak bisa monoterapi ya, terlalu lemah. DTP atau kombinasi ya, dan diuretik dengan golongan yang lain. Kalau stage 2 ya, jadi tekanan darahnya ya sudah di atas 160. Diastolnya ini, ini pasti harus menggunakan 2 obat ya. 2 obat ya, boleh diuretik dengan CCB atau ACE dengan CCB ya masih boleh ya. ARB dengan CCB. Tapi makanya punya ACE, tapi ACE dengan ARB ini enggak boleh. Ya. Nah, ini pengecualian karena ini mempunyai efek hiperkalemi. Juga demikian. Ya. Kalau dikombinasi akan berdampak bagus hiperkalemi. Nah, bagaimana yang dengan compelling? Dengan penyulit ya, artinya hipertensi itu ada penyulitnya penyakit ginjal atau fungsi M. Nah, itu first line-nya ini ya, ACE ARB ya. ACE atau ARB. Kemudian kalau ini tidak tercapai, ini yang grade 2 ya, ya bisa ditambah menjadi kombinasi 3 ya. Kombinasi 3, kemudian kalau kemungkinan juga kombinasi bisa lebih dari 3 ya. Nah ini yang akan bekerja pada titik yang lain sehingga bersifat sinergis ya. Nah ini cara memberikan obat ya, kemarin sudah pernah. Kemudian stroke ya, insiden hipertensi itu memberikan stroke ini insidennya ya, kalau gagal jantung, hipertensi ya. IMA ini myocardial infarction ini ya, 25%, stroke 40% ya, paling banyak gagal jantung. Kenapa gagal jantung ini paling banyak? Kalau sudah hipertensi tadi terjadi apa? Minimal yang dialami oleh jantung, left ventricle hypertrophy ya, jantungnya menebal. Kalau jantungnya menebal, fungsi pompanya juga terganggu, baik fungsi diastolnya juga terganggu. Ya, kenapa menebal? Kalau menebal itu
sulit kan berdilatasi. Tahu maknanya ini, Mbak? Tekanan sistolik dan diastolik. Maknanya tahu? Rehan. Sistolik itu sebenarnya apa? Diastolik itu apa? Menggambarkan apa? Tekanan darah kemarin apa? Ini ya. Tekanan darah. Cardiac output kali tahanan perifer. Nah, ini lupa. Ini. Tekanan darah itu curah jantung cardiac output kali tahanan perifer. Curah jantung itu cardiac output. Nah, ini akan menghasilkan tahanan perifernya tinggi, ya tekanannya akan menjadi tinggi. Nah, ini akan memberikan dasar-dasar pada pemahaman kita terkait dengan tekanan. Nah, ini target, ini juga menjadi penting ya. Jadi target tekanan darah ya itu beda ya. Makanya untuk yang hipertensi murni dengan hipertensi yang dengan komplikasi yang akan beda. Murni, hipertensi murni itu harus lebih kecil dari 140 ya, 140 per ini atau 130. Nah, ini untuk yang apa namanya? Kalau hipertensi murni 120 ya, 120 atau 110 ya. Bawahnya 80. Tapi ini kalau dengan penyakit lebih kecil dari 140. Jadi tapi kalau yang ini lebih kecil 130, 135 masih belum boleh. Ini guideline beda. Misalkan ini JNC 8, ini JNC 7. Target penurunan terapi ini namanya monitoring terapi. Sudah tercapai belum terapi yang diberikan. Nah, itu kan monitoring ya, dimonitoring tekanan darahnya. Gitu. Ya, terapi yang bisa dikendalikan ini ya, mengurangi berat badan, exercise, mengurangi ya lemak, ya jangan merokok dan sebagainya. Menurunkan berat badan. Nah, ini terkait dengan obat ini obat-obat golongan hipertensi kan banyak ya, itu harus mulai kita pahami. Kita review lagi ya. Jadi nanti belajar ini kardiovaskular ini soalnya apa namanya lebih banyak ya kasusnya ini. Jadi kita untuk obat-obatnya pun juga harus tahu berapa ini di review lagi, tahu semua ada berapa golongan obat, bagaimana titik kerjanya.
Ya, karena terapi itu juga disesuaikan dengan tempat kerjanya. Ya, misalkan ya yang hipertensi tadi menggunakan ACE atau ARB. Ya. ACE bagaimana? Nah, semuanya saya nggak akan mengulangi lagi untuk ada sudah kemarin di farmakologi. Yang jelas semuanya harus tahu bagaimana ini obat-obat ini diperuntukkannya bagaimana. Ini pilihan ya sesuai ada di guideline. Dan ini akan lebih diperluas. Dan kita harus lebih meluas ya. Kapan diberikan ACE ya, kapan diberikan ARB? Biasanya tidak toleran ya, biasanya diganti ARB. Nah, beta blocker pada hipertensi ya, ini menurunkan apa, pekerjaannya bagaimana. Nah, harus diulangi lagi, dibaca lagi. Itu ya, ada golongan apa aja? ACE, ARB, CCB, BB, kemudian alfa 2, alfa blocker. Ya, kemudian obat-obat yang bekerja sentral. Apa aja ya? Alfa 2 agonis ya, seperti metil dopa. Ya, itu bagaimana? Ini vasomotor center ya, metil dopa. Khususnya metil dopa. Ini khusus digunakan hipertensi. Untuk apa misalkan? Untuk ibu hamil. Nah, seperti itu. Ini antihipertensi yang choice untuk ibu hamil. Kemudian yang CCB ya, nanti di ini juga. CCB ini ada 2 macam ya. Ada 2 macam yang bekerja di vaskular. Ya, CCB itu kan mempunyai makna ya. Artinya singkatan dari apa sih CCB itu? Mbak Rofiko, apa? CCB itu apa? Rofiko Wulandari. Ayo, siapa yang bisa? Jadi semua obat-obat itu ada maknanya, ada artinya. Tidak perlu dihafalkan. Jadi sekarang itu kalau belajar, jangan dihafal. Jadi kita harus punya pemahaman berdasarkan mekanisme. Ya. Kenapa sih diberikan BB, misalkan beta blocker? Ya, beta blocker akan menurunkan tahanan perifer. Kemudian akan menurunkan bekerja di mana beta blocker itu di beta 1. Beta 1 ada di jantung. Ada di jantung ya, sehingga akan menurunkan heart rate ya. Akan menurunkan kebutuhan oksigen jantung. Ya, kalau jantung bekerja itu kan butuh oksigen ya. Untuk energi, untuk bikin energi kan butuh oksigen.
sehingga kebutuhan oksigen jantung akan terkurangi dengan diblok ya, karena ada diblok pada beta 1 reseptor. Ya, jadi pesan saya ini golongan antihipertensi ya, itu tolong dihafalkan, difahami ya. Kalau hafal sih harus ya, bagus. Seperti tadi saya tanya CCB tadi, CCB itu ada yang bekerja di vaskular seperti apa, amlodipin, golongan pin itu di vaskular, tapi seperti verapamil, diltiazem, ya itu tadi anot avenot ya, dia akan mengurangi biasanya ini digunakan kalau verapamil ya, itu untuk mengurangi aritmia ya. Jadi dia bekerja pada pusat-pusat setrum ya, pusat-pusat listrik ya, pusat listrik di jantung itu kan di S anode, avenode, kemudian bandel ya, titik apa itu, bandel Purkinje itu yang mengalirkan listrik ke jantung ya, sehingga jantung bisa memompa, jantung bisa berdenyut ya. Itu karena diperankan oleh listrik ya, PQRST. Nah, itu kan itu listrik tuh. Nah, jadi ada depolarisasi ya. Jadi kalau pas sistol ya terjadi depolarisasi, kemudian ketika diastol terjadi repolarisasi. Ya, itu ya apa namanya, hubungan kita itu kenapa harus tidak boleh ini, harus ada selalu nyambung tuh. Satu dengan yang lainnya dalam satu kasus penyakit pasti sambung menyambung, nggak ada yang ini putus, tidak ada hubungan sama sekali. Nah itu nggak, kecuali penyakit jantung dengan gatal ini ya, sakit infak tapi juga sakit gatal, itu gatalnya ini bisa karena yang lain, karena sebab lain ya. Nah, itu untuk obat-obatnya. Nah, ini penelitian, artinya guideline ya. Jadi guideline yang digunakan. Ada dari guideline hypertension guideline. Ya. Itu kita mulai mencermati ini ya. Jadi bagaimana penelitian itu dilakukan oleh pakar-pakar kardiovaskular disease ya. Seperti hypertension guideline 2014 ini. Ini kalau populasi di atas 60 tahun ya, ya target penurunan tekanan darahnya sekian lah, boleh.
Nah, kalau orang kulit hitam apa terapinya? Apa yang nggak boleh? Ya. Kalau yang kulit putih bagaimana? Ya, kalau kulit putih masih bisa ya apa menggunakan ACE, tapi perlu perlu dicatat. Tapi kalau orang kulit hitam itu karena tidak mempunyai renin, ya, seperti itu. Anunya orang kulit hitam itu tidak punya renin, sehingga tidak bisa diberikan ARB atau ACE inhibitor, percuma. Ya, jadi dia lebih baik atau diberikan CCTB, ya. Akan berkurang nanti kalau diberikan ACE atau ARB. Nah, kemudian populasi kalau lebih kecil dari 60 tahun umurnya, misalkan 55 tahun, targetnya nggak 150 ya. Targetnya harus lebih kecil dari 140. Tuh. Pada orang diabetes misalkan, dan penyakit ginjal kronik, ya ini targetnya, ini mesti keluar ini di UKAI. Ini nanti ujian di apoteker itu mesti keluar. Bapak target ini, kemudian first choice terapinya apa? Kalau yang diabetes ini choice-nya ya ACE, ARB atau CCB. Sebentar ya. Nah, itu apa namanya guideline itu bagaimana memaknai ya atau memahami guideline ada European Society of Hypertension, European Society of Cardiology. Nah, ini mempunyai guideline sedikit berbeda ya, sedikit berbeda. Jadi ada yang lebih apa longgar ya, lebih longgar. CNC 8 itu lebih longgar, artinya target tekan darahnya itu tidak ketat ya. Jadi di 150 per 90. Tapi kalau CNC 7 130 per 90. Nah, untuk umur yang di 80 ya, misalkan 75, 78. Nah, itu targetnya 150 ya. Nah, kalau usia ini biasanya lebih choice menggunakan CCB ya. Karena pada umur di atas 70 ya, di atas 75. Nah, itu produksi renin itu sudah menurun ya. Jadi percuma kalau diberikan CCB ataupun maaf, ARB atau ACE. Ya, dia lebih choice diberikan CCB kombinasi beta blocker atau CCB dengan diuretik.
Itu maksud daripada guideline ini ya, ini di apa namanya, dicermati gitu. Oh gini, oh guideline ini. Oh, guideline diabetik ya, American Diabetic Association. Nah, ini juga choice-nya menyarankan atau ARB. Ini untuk apa? Ini penyakit hipertensi ini ya, semua terkait hipertensi yang disertai dengan penyakit-penyakit yang menyertai ya, penyakit akibat hipertensi itu sendiri ya. Ini hampir sama, ini nice ya. Populasi umum lebih kecil, ini targetnya juga lebih kecil 150, 90. Kalau di atas 80 tahun ya sama. Ini kalau lebih besar 55 tahun, orang kulit hitam ya ini lebih choice CC. Nah, ini sering gini-gini keluar itu di UKI ujian kompetensi. Nah, itu ini bagaimana kita perlu ya, jadi perlu mencari, perlu mencari guideline. Jadi kita perlu mengetahui ya, kita perlu mengetahui guideline yang baik itu di dalam negeri yang diterbitkan oleh ahli kardiologi, ahli penyakit dalam, dan itu semuanya mengadakan penelitian. Batasan-batasan, nah itu ada di Departemen Kesehatan yang di Indonesia guideline. Nah, ini kerusakan organ ya, kerusakan organ. Ada kejadian kardiovaskular. Bagaimana kalau kejadian kardiovaskular ini biasanya berdasarkan ya, artinya bukan berdasarkan penelitian ahli kardiovaskular, itu beta blocker ini selalu disertakan. Ya, karena apa perannya beta blocker ini? Bekerja di mana? Nah, ini semuanya harus dengan bisa menghubungkan gitu ya. Jadi kita dengan guideline itu kenapa sih ya, harus serba kenapa gitu ya. Kita cari, bukan ini kayak apa namanya resep yang sudah ini, tapi ini ada dasarnya secara ilmiah ya. Jadi semuanya itu based on ilmiah gitu ya. Nggak bisa karena batuk gitu ya bisa. Oh karena sulit apa namanya? Kenapa kok diganti H? Kenapa diganti ARB? Oh karena H itu Oke. Makanya nanti setelah di farmakoterapi 1 ada farmakoterapi 2 itu farmakologi terapan. Terapan itu nanti pasti kasus ya.
bagaimana menganalisa kasus terkait dan juga terapi-terapi yang ada. Nah, ini sifat-sifat ini nanti bisa dipelajari ya, keuntungan maupun efek samping ya. Tidak ada obat yang tidak mempunyai efek samping. Tapi semuanya itu bisa dikoreksi ya, atau alternatif. Kombinasi. Nah, ini obat-obat hipertensi yang dikombinasikan. Ya. Tujuannya kombinasi 1, kombinasi 2, kombinasi 3 yang bertujuan untuk memenuhi penurunan tekanan, target penurunan tekanan darah ya, sesuai dengan ketentuan guideline yang berlaku. Itu ya. Kita punya waktu sampai berapa ya Mbak Sabita? Mbak Sabita? Loh, suara saya enggak yuk? Jangan-jangan nggak didengar ini. Halo? Ngapunten Ibu, untuk sampai pukul jam 9 Ibu. Oke. Sebetulnya hipertensi coba kita tengok sebentar aja ya. Kita mau ini. Ya, sebentar aja. Jadi kalau hipertensi ini bagaimana dengan krisis hipertensi? Kemarin saya tanya semester berapa? Saya tanya krisis hipertensi, belum pernah apa itu krisis hipertensi. Jadi kan sudah ada di farmakoterapi. Nah, ini hipertensi krisis ini. Ya, hipertensi yang terjadi dengan tekanan darah yang terjadi secara tiba-tiba dan tinggi. Ya, kenapa? Ya, ini terjadi pada pasien-pasien yang punya obati atau minum obat teratur. Sehari minum obat, 2 hari enggak. Nah, itu bisa menyebabkan bahaya ini ya. Jadi ini saya melihat sendiri gitu. Jadi masih muda pasiennya, masih umur 25 kali, ya hipertensi, dia nggak minum obatnya nggak bagus, ya nggak tertib, tahu-tahu tinggi, dan rupanya sudah mengenai organ yang lain, ya sudah
merusak organ yang lain. Sehingga beberapa hari itu meninggal orangnya. Pasien tersebut meninggal. Nah, krisis hipertensi emergensi dan ada yang urgensi. Beda. Kalau yang emergensi itu merusak target, yang urgensi itu ya tinggi, tetap tinggi, bisa di atas sampai 200 juga ya. Itu kalau yang urgensi tidak merusak organ ya, tanpa adanya kerusakan organ itu yang urgensi. Tapi kalau yang emergensi itu merusak organ target. Yang emergensi ya. Ini penanganannya beda ya. Kalau yang emergensi ini harus cepat ya, harus dilakukan dengan injeksi, tidak bisa dengan obat. Itu satu-satunya obat antihipertensi yang berbentuk injeksi apa? Tahu, Mbak Mutiara? Sama Mbak Mutiara? Obat antihipertensi yang berbentuk injeksi. Apa Mbak? Ya makanya pesan saya, semua obat antihipertensi harus diketahui, ya harus dipelajari. Ya, artinya dipelajari itu setiap obat itu ada tempat di mana, ya. Dan apa perannya, jadi tujuannya apa, mekanismenya bagaimana. Nah itu ya satu-satunya yang berbentuk injeksi adalah nicardipin, ya nicardipin injeksi. Nah ini biasanya diberikan supaya untuk menurunkan tekanan darah, dan menurunkan tekanan darahnya harus secara bertahap ya, secara bertahap. Artinya tidaknya tidak boleh drastis, malah terjadi apa kenaikan lagi. Jadi diturunkan minimal 20%, kemudian 20%, sampai targetnya 160 mm Hg. Ini ada protapnya ya, kalau yang pengelolaan tata laksana hipertensi krisis ini ya. Jadi ada ini seperti hipertensi emergensi ya, turunkan tekanan darah diastolik hingga sekitar 100 ya, tidak boleh drastis ya. Jadi makanya biasanya menggunakan di rumah sakit menggunakan drip IV, atau sekarang yang dengan kemajuan ini sudah menggunakan syring pump ya. Jadi secara syring pump. Nah ini jarak 26 jam ya. Nah ini tidak boleh melebihi dari 25% ya. Akan menyebabkan kalau penurunan yang agresif apa stroke iskemik ya, atau iskemik miokard. Nah itu kalau penurunannya ini. Nah, tapi kalau, dan ini waktunya harus dalam tempo
penanganannya itu harus dalam waktu jam-jam, jadi 2 sampai 6 jam gitu ya. Jadi penanganannya itu harus cepat ya. Tapi kalau yang urgensi itu masih bisa sampai 48 jam dari tangan itu masih enggak ya. Tapi kalau yang ini harus cepat ya, karena balapan dengan kerusakan organ. Ya, ini yang emergency ya. Ini obat-obatnya, ini karbitrin. Dan derivat-derivat yang lain. Ya. Labetalol, ya, labetalol. Ada yang kalau apa sudah turun ya, baru sampai 60 bisa di follow up dengan yang tablet ya, yang minum itu biasanya seperti itu ya. Ya, ini sekilas hipertensi yang harus juga kita ketahui atau kita pahami dan ketahui dan dipahami ya. Ini hampir karena bahayanya ini cepat ya, kalau yang hipertensi krisis ini peningkatannya mendadak ya, nggak tahu orangnya kalau emergensi krisis itu orangnya bisa nggak sadar ya. Seperti itu. Oke, kalau waktunya sudah ini, sebetulnya memang kalau saya itu cuman 2 kali itu nggak mungkin. Karena saya itu pasti mengawali dengan hipertensi. Karena hipertensi itu menjadi ilmu hulu gitu ya, ilmu yang ada di hulu sebelum apa komplikasinya gitu ya. Oke, kalau begitu semoga besok itu bisa cepat ya. Nah, ini kenapa jadi mulainya juga sudah lambat. Nah, besok mungkin infak miokard dan gagal jantung, tapi juga kayaknya juga nggak bisa kalau hanya 2 SKS, nggak bisa gitu itu ya. Nanti saya mungkin juga ini aja butuh waktu lagi kalau nggak cukup ya. Itu ya Mbak, itu ada yang ditanyakan? Tidak ada, Ibu. Tidak ada? Sudah paham atau masih bingung? Ya, untuk yang sudah paham, alhamdulillah. Ya, tadi pesan saya mulai semester 6 itu jalannya belajar harus untuk farmakoterapi ini ya seperti tadi ya, dipahami untuk semua obat ya. Jadi artinya semuanya itu pasti ada sebabnya. Ya, kenapa itu kenapanya itu selalu ya, selalu. Kenapa kok bisa hipertensi dengan CKD? Nah,
Kenapa sampai ke sana? Kemudian terapinya ini, kenapa di terapi ini? Nah, itu selalu ada dasarnya dan harus eh, based on ilmiah ya, dasar apa namanya, eh, dasarnya itu harus ilmiah ya. Jadi argumennya kenapanya itu eh, ini makanya patomekanisme penyakit tersebut itu menjadi penting difahami ya. Karena guideline itu pasti pasti tata laksana terapi itu pasti akan berhubungan dengan patomekanisme penyakit tersebut ya, itu. Baik, kalau tidak ada yang ditanyakan, silakan ditutup dengan doa. Silakan, Mbak. Tuh. Baik Ibu, sebelumnya mohon izin untuk memimpin doa. Silakan. Terima kasih Bu, ini sudah meluangkan waktu untuk malam ini. Sebelum uh, menjelaskan untuk malam hari ini, mari kita Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah. Asyhadu. Silakan. Amin ya Allah. Terima kasih Bu. Ya, baik, kita akhiri ya. Saya izin live. Terima kasih atas perhatiannya dan maaf ya kalau saya dalam memberikan ini ada aja lah yang batuk, yang apa, yang ini. Ya, itu saya minta maaf ya. Itu. Oke. Saya live ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi Terima kasih wabarakatuh. banyak Ibu. Terima kasih Ibu.